Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari C5 akan mempresentasikan analisis dan perencanaan realisasi aspirasi Agenda 6 LDK OSIS PKKWI Baju 2020. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan Bintang dari kelas D3. Nama saya Hanifan Torikullibat dari kelas D3. Nama saya Fitur Nur Ramadan dari kelas E3. Nama saya Salma Oliwardani dari kelas I3. Nama saya Farji Cantika Disyamia dari kelas C1. Untuk yang pertama, yaitu kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Ada 4 poin SCQE, yaitu yang pertama situasi. Pada situasi seperti ini, pihak ekstrakurikuler memerlukan pelatih pihak eksternal untuk keberlangsungan kegiatan ekskul dan program kerja mereka. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi di sini yaitu efektivitas penggunaan pelatih di masa pandemi seperti ini. Yang ketiga yaitu question atau pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah efektif menghadirkan pelatih pada saat pandemi seperti ini? Yang kedua, bagaimana cara supaya pelatih atau kegiatan dengan pelatih tetap efektif meskipun tidak bertatap secara langsung? Jawaban atau solusinya yaitu banyak ekskul semanti masih butuh bimbingan dari pelatih eksternal karena mereka lebih berpengalaman dan paham akan bidangnya. Penggunaan pelatih masih bisa disebut efektif, tetapi mungkin tidak seefektif offline atau sebelum pandemi. Hambatan ini justru kadang meningkatkan pemikiran anggota ekskul semakin tidak tertarik pada kegiatan ekskul. Hingga harus mencari solusi seperti membuat kegiatan baru yang bisa dilakukan saat pandemi atau pemberian materi dengan metode yang unik atau baru, tentu penggunaan pelatih ini akan lebih efektif. Lalu untuk yang kedua di sini ada kebutuhan dana penunjang tambahan dari sekolah. Jadi yang pertama di sini ada situasinya adalah sekolah sempat memfasilitasi adanya ruang pramuka dan alat ekstrakurikuler yang merupakan media pendukung untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler. Lalu untuk komplikasinya belum berjalannya kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan bioekspor di sekolah dengan maksimal karena kurangnya fasilitas media dan terbenturnya ekstrakurikuler. Lalu untuk masalahnya di sini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana cara menghindari terbenturnya jadwal memakai fasilitas panjat tebing yang ada di lapangan basket, karena fasilitas panjat tebing sendiri ini kan terdapat di lapangan basket, jadi memungkinkan terbenturnya dengan jadwal ekskul bola basket dan futsal. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu bagaimana ekskul pramuka bisa berjalan tanpa adanya ruangan. Lalu untuk jawabannya sendiri, perlu diadakannya komunikasi antar ekskul tentang jadwal pembagian lapangan agar jadwal lebih efektif dan tidak bertabrakan, serta memanfaatkan media lahan kosong atau lapangan yang terdapat di SMA Negeri 3 Malang sebagai media penunjang ekstrakurikuler. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang isu kurang tertatanya penjadwalan ekskul atau komunitas yang ada di SMA Negeri 3 Malang. Untuk situasinya yaitu para anggota ekstrakurikuler menginginkan penjadwalan secara general untuk semua kegiatan ekstrakurikuler dan komunitas yang ada di SMA 3 Malang. Dan untuk komplikasi permasalahannya, yaitu adanya kesamaan
jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler, dan adanya penggunaan tempat ekskul yang bersamaan. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dan mengapa diperlukan adanya penjadwalan semua kegiatan ekskul dan komunitas? Dan jawaban solusinya yaitu adanya jumlah ekstrakurikuler yang ada di SMAN 3 Malang cukup banyak, yang memungkinkan terjadinya tabrakan jadwal ekskul. Jadi diperlukan adanya penjadwalan ekskul secara general ini untuk meminimalisir tabrakan jadwal ekskul dan penggunaan tempat, dengan cara mendiskusikan dengan penanggung jawab ekskul dan pelatih dari ekstrakurikuler yang terkait. Kemudian menyusun jadwal semua kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas yang ada di SMAN 3 Malang. Selanjutnya yaitu publikasi penjadwalan ekskul. Situasi. Para anggota ekskul menginginkan jadwal kegiatan yang transparan dan dapat diakses oleh semua warga sekolah. Komplikasi. Kurang adanya publikasi jadwal ekskul yang bersifat menyeluruh kepada warga inti. Untuk questionnya, yang pertama, bagaimana cara mempublikasikan jadwal ekskul ke warga Semanti? Yang kedua, apa fungsi dari publikasi jadwal ekskul? Untuk jawabannya, publikasi jadwal ekskul bisa dilakukan melalui mading sekolah untuk ditempel di sana. Bisa juga berupa dokumen dan disebar melalui media komunikasi seperti WhatsApp. Memberikan informasi pasti kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu, menjadikan para siswa lebih siap dan dapat mengatur waktu yang lainnya menjadi lebih tertata. Selanjutnya ada POEC dari Pramuka. Yang pertama, planning. Kita melakukan promosi kepada seluruh warga SMA Negeri 3 Malang agar tertarik mengikuti kegiatan Pramuka. Dan juga kita sesekali mengadakan kegiatan kepramukaan pada saat event, contohnya pada saat MPLS dan juga betul. Lalu yang kedua ada organizing. Yaitu menginformasikan struktur keanggotaan pramuka agar jelas pada saat melakukan promosi nantinya. Lalu selanjutnya ada actuating. Untuk masalahnya, minat mengikuti pramuka dari tahun ke tahun semakin sedikit. Lalu yang kedua, tidak bisa mewakili sekolah karena keterbatasan jumlah anggota. Nah, di sini kita memiliki solusi, yaitu melakukan promosi kepada siswa dan siswi SMA Negeri 3 Malang agar tertarik mengikuti pramuka dan mengadakan kegiatan pada saat MPLS dan betul supaya minat mengikuti pramuka lebih banyak. Lalu ada controlling, yaitu Sekbid 5 melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala. Lalu untuk selanjutnya di sini ada POEC dari ekstrakurikuler BI-Exor. Yang pertama di sini ada planning. Planningnya yaitu melaksanakan kegiatan secara luring guna meningkatkan komunikasi dan mempererat hubungan antara angkatan Definix dan Akturus selama masa pandemi ini. Lalu untuk yang kedua ada organizing. Di
Di sini organizing-nya adalah untuk mengadakan latihan di luar ruangan dan program kerja eksternal perlu dikonsultasikan pada kesiswaan sehubungan dengan perizinan kegiatan. Lalu yang selanjutnya ada actuating. Actuating di sini terdapat masalah dan solusi. Masalahnya ada dua, yaitu yang pertama, tidak terlaksananya kegiatan di luar ruangan karena keterbatasan izin orang tua. Untuk yang kedua, program kerja Dies Natalis mendaki gunung ditiadakan karena pandemi. Sedikit saya jelaskan di sini tentang program kerja Dies Natalis ini. Kegiatan ini diadakan oleh BI-Expor yang bertujuan untuk mempererat ikatan antar anggota BI-Expor dan alumni dari BI-Expor sendiri. Nah, solusinya adalah yang pertama mengkonsultasikan kegiatan pada kesiswaan untuk memberikan perizinan kegiatan. Untuk yang kedua, program kerja Dies Natalis mendaki gunung diganti dengan mengadakan kegiatan camp bersama alumni BI-Expor ke salah satu tempat wisata alam yang menerapkan protokol kesehatan. Di sini mengapa saya mengambil tempat wisata alam, karena ini untuk mempertimbangkan pikiran orang tua agar bisa mengizinkan anaknya untuk mengikuti program kerja Dies Natalis ini. Seperti itu. Lalu untuk controllingnya sendiri, di sini Segbit 5 selalu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala kegiatan ekstrakurikuler BI-Expor. Selanjutnya, POAC Paskibra. Untuk planning, segera mengadakan sesi pemilihan khusus untuk pemilihan caketum. Penugasan masih terlaksana via daring melalui Zoom, Meeting, dan Google Classroom. Untuk organizing-nya, yang awalnya kami ada wawancara khusus, tetapi karena adanya pandemi, kami menyusun ulang teknis pemilihan, memberikan penugasan mandiri dengan materi setiap 1 minggu 1 kali melalui via daring Zoom, Meeting, dan Google Classroom. Actuating. Untuk yang masalah, yang pertama, kesiswaan dan pengurus mengalami kesalahpahaman yang berakibatkan proker tidak bisa berjalan. Yang kedua, belum menemukan caketum karena terkendala pandemi. Solusinya, yang pertama, sering melakukan laporan dan konsultasi kepada Si5 agar ide yang didapat bisa disalurkan kepada Kom5 dan diberikan kepada kesiswaan. Yang kedua, diberikan tugas berskala individu dan bersifat kepemimpinan yang mampu memberikan penilaian layak menjadi caketum. Untuk yang terakhir yaitu controlling, Segbit 5 sebagai koordinator ekskul mengadakan laporan rutin setiap 1 bulan sekali agar menghindari terjadinya kesalahpahaman. Sekian presentasi kami dari C5. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.